Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Salam, kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang penglihatan atau istilah kerennya vision. Ya. Ada orang yang sering bilang, wah dapat vision. Nah, tadi waktu di undangan itu kita upload, ya, ada yang bilang, nanti ada firmannya tentang visi. Langsung saya koreksi, vision itu bukan visi, ya. Memang vision itu nanti bisa menuntun orang menemukan visinya, ya. Tapi malam hari ini saya tidak bicara tentang visi, tapi tentang vision atau tentang penglihatan, ya. Nah, Bapak Saudara, penglihatan itu sebenarnya bukan sebuah karunia, ya. Tapi ini adalah jawatan yang diberikan kepada orang-orang yang memang punya potensi di dalam dirinya untuk menjabat sebagai seorang pelihat atau seorang nabi, ya. Nah, oleh sebab itu, supaya lebih jelas kita akan buka materi kita malam hari ini, ya. Oke, ya. Oke, tentang penglihatan, ya. Malam hari ini sama-sama melihat penglihatan. Nah, di dalam Alkitab dicatat atau ditulis ada beberapa orang yang disebut para pelihat, ya. Dalam masa Perjanjian Lama, orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan atau kapasitas, ya, potensi untuk melihat alam roh disebut sebagai pelihat dan sering dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dan petunjuk untuk raja-raja dan umat Allah. Kemudian fungsi ini secara umum disebut nabi, ya. Jadi kata nabi atau pelihat itu hal yang sama. Kalau Anda melihat dalam Perjanjian Lama, kalau di sejarah Perjanjian Lama, itu sering disebut istilah pelihat-pelihat. Nah, itulah seorang nabi. Di sini dikatakan bahwa yang menjadi pelihat atau nabi, yaitu orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melihat alam roh. Jadi nggak semua orang, ya, itu menjadi pelihat. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan. Kenapa orang-orang memiliki kemampuan? Nah, memang mungkin ada keturunan bisa, ya. Engkongnya bisa melihat, nanti mungkin cucunya bisa melihat, ya. Atau bapaknya bisa melihat, anaknya bisa melihat, maminya bisa melihat, nanti bisa juga. Kenapa? Mungkin ada kaitannya atau jalur dari gen, kromosom, dan DNA-nya, ya. Nah, ini bukan sebuah karunia gara-gara Anda berbahasa roh, lama-lama doa puasa, lalu nanti Anda bisa seperti itu gitu, ya. Nah, saudara, jadi memang kalau kita melihat dalam firman Tuhan Perjanjian Baru, ada 5 jawatan yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Pertama ada rasul, yang kedua ada nabi, yang ketiga ada penginjil, yang keempat ada gembala, dan yang kelima ada pengajar. Betul? Itu 5 jawatan, ya. Nah, pelihat itu termasuk bagian si nabi ini. Enggak semua hamba Tuhan lulusan sekolah Alkitab nanti jadi gembala semua, enggak. Enggak semua hamba Tuhan, ya, orang yang masuk sekolah Alkitab atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan lalu terjun, ya, melayani sepenuh waktu lalu jadi seorang pengajar semua, enggak, ya, atau seorang penginjil atau seorang rasul. Mungkin ada juga yang menjadi seorang nabiah atau nabi, ya. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena kapasitas mereka ada di situ. Dan melihat karena mereka ada di tempat yang tepat, ya, dalam pelayanan yang tepat, sesuai dengan wadah dan kapasitasnya, nanti hasilnya jauh lebih maksimal. Nah, Bapak Saudara, pernah mendengar kesaksian saya, dulu saya ingin jadi gembala. Karena pikiran saya, kalau jadi gembala, dapat persepuluhan, nanti, ya toh, masa tuanya ada yang ngopenin lah jemaat-jemaat yang merasa berhutang budi dan sebagainya, seperti itu, ya, untuk masa depan dan sebagainya. Tapi saudara, akhirnya Tuhan sendiri menuntun saya bukan seorang gembala, tapi saya
ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang pengajar, ya, pengajar. Dari 5 jabatan ini, saya bukan gembala, tapi seorang pengajar, ya. Nah, menginjil ada sedikit sih, gitu ya. Ada sedikit ya, tapi yang paling menonjol yaitu pengajar. Nah, Bapak Saudara, saya nggak tahu malam hari ini yang hadir dan belajar bersama-sama dalam online discipleship malam hari ini, mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara, ada yang jadi pengajar nantinya, ada yang jadi gembala, ada yang jadi penginjil, ada yang menjadi rasul atau nabi. Karena beberapa murid saya, mereka sukses membuka gereja, menjadi gembala, menjadi gembala. Ada juga yang menjadi penginjil. Jadi orang-orang yang saya bina, ya, nah dimuridkan, lalu mulai terjun dalam pelayanan. Ada yang jadi penginjil, ada yang menjadi nabi juga. Mata rohnya tajam, ya. Nah, memang di Indonesia ini istilah nabi atau pelihat itu kurang dihargai atau kurang diakui, ya. Kurang diakui. Beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu pelihat atau nabi itu sudah disejajarkan dengan gembala atau pastor, ya, atau evangelis. Jadi sebuah jabatan yang sudah diakui. Tapi untuk di Indonesia khususnya, ya, itu kalau orang bilang, ih, ada nabi ini, ya, dari Banyumas sama gitu loh. Mau apa? Gitu loh. Nabi. Itu kayaknya mustahil banget gitu ya, jabatan itu. Tapi kalau dibilang, ya, ada penginjil dari Banyumas gitu loh. Kira-kira bisa diakui nggak? Bisa, betul nggak ya? Gembala gitu, bisa, ya. Nah, tapi kalau dibilang nabi gitu ya, itu di Indonesia itu masih di telinga itu masih gatel. Kayaknya belum bisa diterima secara umum gitu, ya. Tapi kadang-kadang banyak beberapa orang, ya, biasanya mereka itu terjun di bidang pendoa syafaat biasanya. Ya, orang-orang yang pendoa syafaat, lalu mata rohnya mulai terbuka, bisa lihat ini, lalu memberikan arahan kepada orang-orang atau gereja atau kelompok tertentu. Lah, orang-orang tersebut sebenarnya jabatan mereka adalah nabi, ya. Tapi banyak orang kadang-kadang tidak menyadari, saudara. Kalau mereka sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menduduki jabatan nabi, kadang-kadang mereka sedikit rakus, ya. Rakusnya begini, orang-orang yang dilayani itu dikumpulkan sendiri, lalu digembalakan sendiri. Ya, saya seperti itu. Itu saya lihat gelagatnya seperti itu, ya. Awal-awalnya dia nebeng dipanggil ke gereja sana, ya, dipanggil di kelompok ini, dipanggil ke rumah ini untuk ini dan itu. Dan nanti kalau sudah terkenal, lalu membuka ministry, ujung-ujungnya gabung dengan organisasi tertentu, lalu buka gereja. Itu enggak, ya, buka gereja. Nah, saudara, kalau memang itu panggilan, karena satu orang itu kadang-kadang mendapatkan 2 atau 3, ya bisa terjadi. Tapi kalau itu keinginan sendiri, itu bahaya. Kenapa? Itu akan menjadi jerat, menjadi beban dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda memutuskan dengan cara Anda sendiri. Ya. Nah, mulai belajar, terima apa yang dipercayakan oleh Allah. Kalau diberi kapasitas untuk menjadi seorang gembala, jadilah gembala yang baik. Kalau diberi kapasitas jadi seorang nabi, jadilah nabi yang baik juga. Nah, Bapak Saudara, di dalam Alkitab tadi dikatakan ada beberapa orang yang disebut pelihat. Mari kita melihat bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-9. Nah, dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Ya, kalian lihat, ya. Jadi di antara orang Israel, apabila ingin menanyakan petunjuk Allah. Ini situasinya. Jadi kalau ada orang pengen tahu tentang petunjuk Allah, idenya adalah mari kita pergi kepada pelihat, ya. Jadi cari orang yang bisa melihat, yang telah diakui akurasinya, ya. Kalau melihat pasti benar. Karena kalau Anda membaca dalam Alkitab, ya, dalam Perjanjian Lama, kalau ada orang mengaku dirinya nabi, kalau dia bernubuat atau pernyataannya tidak tergenapi,
Ya, jangan percaya dia seorang nabi. Apalagi kalau sudah berkali-kali. Jadi kalau mengatasnamakan beginilah firman Tuhan. Apalagi kalau dipakai kata gitu ya. Ada beberapa orang kadang-kadang supaya diakui bahwa dia itu seorang nabi, lalu diawali kalimatnya dengan berkata, beginilah firman Tuhan, Bu Eva, kamu begini. Nah, supaya Bu Eva ini percaya, ya, apa yang dikatakan itu adalah dari Tuhan, dia memulai dengan kalimat beginilah firman Tuhan, ya. Nah, karena ada kalimat beginilah firman Tuhan, orang yang mendapat pernyataan itu, dia ketakutan nih. Wah, ini Tuhan yang berbicara. Tapi apakah itu Tuhan itu belum atau bukan? Belum tentu ya. Harus diuji. Kalau tidak sesuai, kalau tidak terbukti, sekali dua kali meleset terus, ya, jangan Anda ya menghargai orang itu sebagai nabi. Karena kalau Anda berani mengatasnamakan Tuhan, Tuhan itu omongannya tepat. Tuhan itu kalau berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Amin. Harusnya begitu. Ya, jangan takut. Nanti Anda cari di Alkitab, ada ayatnya. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya nabi, tapi pernyataannya tak pernah terbukti, jangan segan dengan orang itu. Ya, jangan segan dengan orang itu. Ya, jadi Anda mulai tahu ya. Jangan hanya takut karena bilang ini Tuhan, katanya begitu. Nah, kita tunggu aja buktinya. Tapi Anda juga jangan gegabah. Kadang-kadang kalau memang ada orang sedang, ya, mungkin karena pertama-tama dia itu mengenal bahwa dirinya adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi, mungkin karena belum berpengalaman, kadang-kadang masih keder ya. Nah, padahal Tuhan ngomong begini masih campur dengan jiwanya. Nah, Anda kadang-kadang harus maklum juga dan Anda mulai mensupport orang itu. Ini kayaknya ini, ya loh. Mungkin masih abu-abu seperti itu ya. Karena apa? Dibayang-bayangi dengan jiwanya. Nah, Bapak Saudara, orang-orang seperti ini harus didukung. Supaya apa? Suara kenabiannya lebih jelas lagi. Amin. Jadi, kita ngerti ya. Kalau memang orang itu sifatnya arogan, ngaku-ngaku jadi nabi, menyuarakan suara kenabian tapi tak pernah terbukti, nah, Anda nggak boleh segan dengan orang itu. Tapi kalau ada yang baru berlatih untuk menjalankan tugas kenabiannya, walaupun masih orang Korea bilang gerutal gradul, ya tahu nggak? Ya, gerutal gradul ya. Nah, nggak apa-apa. Anda boleh. Ya. Ini orang perlu didukung. Karena apa? Ini orang kandidat seorang nabi. Amin. Pelihat itu. Nah, Bapak Saudara, dulu bangsa Israel kalau mau minta petunjuk pada Tuhan, dicari. Ya, dicari orang yang disebut pelihat itu. Nah, zaman bangsa Israel, khususnya zamannya Saul itu yang paling terkenal namanya Samuel. Ya, Samuel itu akurasinya luar biasa ya, suara kenabiannya. Kenapa? Memang Samuel itu dari kecil sudah mendengar suara Tuhan. Ketika dia dipersembahkan, lalu ditaruh di rumah Tuhan di Silo itu, waktu kecil Tuhan sudah berbicara kepada Samuel itu. Dia sudah menyatakan rencana Allah, teguran Allah kepada Imam Eli ya, tentang anaknya Hofni dan Pinehas, tentang ini dan itu banyak dan semuanya tepat. Apa yang didengar oleh Samuel itu disampaikan kepada orang-orang ya, lalu orang-orang itu mendapatkan pernyataannya dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh si pelihat itu ya. Nah, Saudara, selain Samuel, siapa lagi di dalam Alkitab yang disebut seorang pelihat? Kita perhatikan dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 9 sampai 10. Ini masa zamannya Daud, tadi zamannya Saul ya. Itu pelihatnya namanya Samuel. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Saudara ya, zaman Daud lebih banyak lagi. Ya, Daud pernah diurapi, dipilih menjadi raja oleh Samuel ya. Dia pernah ditegur oleh Nabi Nathan. Dia disamperin lagi sama Gad.
Gad ini nabi juga. Jadi semakin hari ternyata muncul beberapa pelihat. Jadi pada waktu itu di Israel bukan hanya ada Gad, ada Nathan, atau ada Samuel, toh. Mungkin ada juga nabi-nabi yang lainnya, ya, yang tidak tertuliskan. Artinya apa? Karunia apa? Jabatan nabi ini tidak dimonopoli oleh satu orang di satu daerah itu. Siapapun bisa muncul kalau memang punya potensinya. Amin. Ya, Saudara. Jadi tadi Gad itu menegur Daud, ya, menegur Daud. Artinya apa? Gad ini diakui. Kalau nggak diakui kenabiannya, berani-beraninya negur raja. Bisa habis itu enggak ya? Nah, Saudara, coba kita lihat juga dalam 1 Tawarikh pasal 25 ayat yang kelima, ya. 2 Tawarikh pasal 25 ayat yang kelima. Nah, mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja. Perhatikan saudara ya, bukan hanya satu. Anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk. Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi anak-anaknya Heman ini semuanya punya potensi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk menjadi orang atau menjadi sang pelihat ini, ya. Kita lebih jelasnya kita akan baca ya ayat 1 sampai yang ke-8, ya. Anda lihat di sini ya. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Jadi 3 keluarga ini, anak Asaf, Yedutun, mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, ya, dengan gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah sebagai berikut, ya. Nah, ini kayak tim praise and worship gitu ya. Mereka dengan permainan musik, ketika musik berbunyi, mereka mulai berbuat satu dengan yang lainnya itu ya. Satu-satu bergantian seperti itu dalam alunan melodi musik tersebut. Nah, dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Jadi ini melayani dalam nubuatan untuk raja ya. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka ya. Nah, Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, caranya berbeda-beda ya antara Asaf dengan Yedutun. Terus ayat 4. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Zebuel, Zerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman dan 14 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, lanjut. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayahnya. Pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang, tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Ya. Jadi nabinya banyak ya. Zamannya Daud ini ada tim, kayak tim praise and worship gitu. Nah, di situ saudara, kalau hari ini mungkin ada ya gereja-gereja yang punya tim doa yang disebut Pondok Daud, umpama gitu ya. Mungkin harapannya saya kira gembalanya itu terinspirasi dengan apa yang kita bahas ini ya. Muncul dari para pendoa-pendoanya ini, yaitu seperti Bani Heman, Asaf, dan Yedutun itu. Ketika mereka bermazmur, mereka memainkan musik,
Di tengah-tengah mereka mainkan musik dan bermazmur itu keluar nubuatan, ya, keluar nubuatan, petunjuk-petunjuk, ya, nasihat-nasihat, dan itu semuanya tadi dikatakan orang-orang begitu banyak ini kenapa mereka bisa melakukannya? Ternyata mereka ini adalah anak dari 3 orang itu. Pemimpinnya adalah bapaknya. Kenapa seorang bapak ini bisa memiliki anak yang sama dengan dia? Bapaknya pelihat, anaknya kok bisa jadi pelihat juga, ya? Tadi dikatakan ada kata mereka dilatih, ya. Nah, malam hari ini, ya, ngerti ya maksud saya? Kalau Bapak Ibu Saudara, ya, mau untuk punya potensi supaya Anda bisa melihat, ya, ini beda dengan karunia penglihatan atau hikmat mahrifat, memang mungkin ada kaitannya. Tapi ini berbeda, ya. Saya bicara tentang orangnya dulu. Kapasitas yang ada di dalam diri si pelihat itu ternyata bisa muncul karena dilatih. Karena dilatih, ya. Karena dilatih. Paulus katakan gini, latihan badani itu memang berguna, tapi sedikit. Betul nggak, ya? Tapi ibadah itu berguna dalam banyak hal. Amin. Jadi dalam ibadah kita berhubungan dengan Tuhan. Latih dirimu. Seberapa Anda serius dengan Tuhan dalam bidang apa, itu nanti akan semakin tajam. Amin. Itu, ya. Itu bisa dilatih. Komitmen Anda itu menentukan Anda. Kira-kira Anda bergerak di bidang mana nih? Ada orang, ya, yang mempersembahkan diri sebagai worship leaders, ya. Nah, mereka nanti sudah bisa mengalir. Kalau memimpin ujian di gereja, gitu, ya, bisa menghadirkan hadirat Allah yang luar biasa. Kalau memilih lagu itu, ya, bukan hanya senang dengan lagu ini, tapi mereka bisa nyambung, ya, dan bisa mengena, ya, bahkan kadang-kadang bisa sesuai dengan tema dari pendeta yang khotbah walaupun tidak janjian, kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, saudara, kenapa? Karena hatinya condongnya ke sana. Mereka melatih dirinya. Semakin dilatih, semakin mahir. Ya, nah, ini anak-anaknya Heman, Asap dan Yedutun itu dilatih oleh bapaknya. Sehingga anak-anak itu lama-lama peka. Dan dia bisa melakukannya seperti itu, ya. Mungkin memang ada pantangnya apa, kita nggak ngerti. Ya, pasti mereka punya jurus untuk melatih anak-anaknya itu, ya. Nah, saudara, apakah tentang kenabian ini bisa diajarkan? Bisa. Dalam zaman kitab, dalam zamannya Elisa, contoh, ya. Elisa itu punya murid, Elia juga punya murid, betul nggak, ya? Elisa itu muridnya Elia, Elia nabi, muridnya jadi nabi juga, betul? Jadi Elisa belajar dari siapa? Dari Elia, betul? Elisa punya murid banyak juga. Ingat tentang kapak timbul mengapung? Itu sekolah kenabian dari Elisa itu muridnya, peminatnya semakin hari semakin banyak. Sehingga akhirnya Elisa, ya, dia mulai memperlebar rumahnya. Karena apa? Muridnya, tempatnya, karena muridnya semakin banyak, tempatnya tidak menampung saat itu. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini ada sekolah kenabian? Tadi saya katakan, ya, kalau di Indonesia mungkin ini kurang. Tapi kalau di luar negeri itu ada. Ada seorang yang membuka kelas nabi. Namanya Bill Heyman, ya. Bill Heyman itu punya sekolah, namanya sekolah kenabian, ya. Nah, ada orang yang di RTM yang dulu pernah sekolah di sana, dikirim sama bapaknya. Walaupun cuma berapa bulan di sana. Tahu siapa? Pak Yosia. Sama Pak Andreas pernah disekolahkan di tempatnya Bill Heyman, ya. Nah, Anda, Pak Yosia itu pernah disekolahkan ke sana. Nah, dilatih apa sebenarnya? Tentang pelajarannya nggak banyak. Praktek ternyata, ya. Dilatih untuk peka dengan lingkungan, ya. Dilatih untuk bernubuat, untuk berani, ya. Lalu dikatakan, kamu punya potensi, coba katakan, ya. Nah, kami pernah waktu itu di Rumah Dua Sekolah Bangsa, ya, sebelum waktu kita masih bergabung di Gereja Rumah Dua Sekolah Bangsa, dulu kita mengadakan seminar, namanya seminar kerasulan dan kenabian.
Ya, ada yang masih ingat ya? Seminar kerasulan dan kenabian. Lah, Pak Andreas itu dapat bocorannya dari anaknya si Pak Yosia ini tentang apa yang dilakukan oleh Bill Heyman, ya, sehingga Pak Andreas mulai mempraktikkan ya untuk semua orang-orang yang ada di bawah ya Pak Andreas ini. Lalu dibikinlah seminar ya tentang kerasulan dan kenabian. Nah, apa yang mau saya ceritakan gini? Lalu Pak Andreas suruh praktek, gitu. Orang-orang ini disuruh bikin kelompok, ya 10 orang gitu ya. Lalu berkelompok 10 orang. Nah, lalu dari 10 orang ini satu orang itu ditaruh di tengah, ya. Nah, lalu saya kan ada di panggung itu yang memimpin lagu ya dari MC-nya ya. Lalu Pak Andreas bilang gini, Gideon nyanyi lagu ya, nanti setiap Gideon berhenti nyanyi, ya musiknya berhenti ya. Nanti yang di tengah ini ya harus bernubuat di depan bernubuat atas orang yang pas di mukanya. Jadi 10 orang ini, 9 orang ini mengelilingi satu orang itu ya. Nah, sambil jalan ya, saya pakai lagu yang gampang tuh. Jalan berta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, siapa yang pas di depannya? Ini yang tengah ini, yang di tengah ini harus bernubuat kepada orang yang di depannya itu. Nah, sudah, wah awal-awalnya ada yang bungkem, ada yang nggak bisa ngomong, ada yang gitu, macam-macam ya. Nah, tapi saudara, akhirnya saudara dari praktek yang dilakukan ini, ya, setelah selesai, lalu Pak Andreas tanya, siapa tadi yang dinubuatin dan nubuatannya itu tepat? Padahal dia nggak kenal, dia nggak tahu masalahnya. Ya, tapi ketika dia ngomong begitu, nah dalam pimpinan roh dia nggak usah mikir. Kenapa nggak usah mikir? Karena lagunya berhentinya tiba-tiba. Dan orang yang ada di depannya itu nggak terduga, betul? Yang mana ini? Betul nggak? Dia nggak bisa, aku mau nubuatin Bu Esther. Mikir aja dulu, oh Bu Esther, oh gini-gini. Udah dirancang dulu ya. Ya, nah, terus muter, nggak tahunya yang di depan, yang pas di depan Anda musiknya berhenti, tahu-tahu Bu Sisil dari Kupang, itu nggak tahu. Nggak ngerti sopo kui. Ya tahu, bingung gitu. Waduh, tadi baru mikir kalau depan saya Bu Eva, saya sudah ngerti apa yang saya omongin. Nanti supaya omongan saya benar dan saya nggak malu, betul? Tapi ternyata yang di depannya nggak dikenal sama sekali, sudah. Gitu. Nah, ternyata dari sini, lalu Pak Andreas bilang begini, sebenarnya dari Bapak Ibu Saudara ini, ada yang punya potensi jadi nabi sebenarnya. Ada, cuman nggak berani menyatakannya. Betul nggak ya? Tanpa disadari kadang-kadang kita nyeplos ya. Ngomong itu nyeplos, kok bener ya? Apakah itu kebetulan? Sebenarnya enggak. Betul nggak ya? Saya dulu ya waktu melihat ada beberapa orang yang sering nyeplos sebenarnya saya pikir itu kebetulan gitu. Tapi kebetulan kok sering ya. Seorang ini kalau nyeplos kok selalu benar gitu loh. Nyeplos itu apa sih artinya? Keceplosan itu artinya apa? Dia nggak rancang, dia nggak pikirkan, dia nggak konsep sesuatu, betul? Itu mengalir muncul tiba-tiba dia ngomong terhadap seseorang. Dari mana itu sumbernya? Kalau bukan dari dia, dari orang itu, pasti ada yang pengen ngomong melalui mulutnya orang itu, betul? Nah, kalau orang itu dikuasai oleh roh Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, siapa yang menguasai orang itu? Pasti Tuhan, amin. Nah, kita orang-orang yang sudah lahir baru, kan ada Tuhan Yesus, ada Bapa dan Roh Kudus dalam diri Anda, amin. Semakin kita membiarkan dia berdaulat dalam kehidupan kita, otoritasnya Anda berikan kepada dia 100%, dia bisa mengendalikan hidup Anda. Kalau dia mau ngomong ya atau menyatakan sesuatu melalui Anda, bisa nggak? Bisa harusnya seperti itu. Amin. Nah, saudara, makanya ini perlu dilatih. Ada persiapan pribadi. Nah, secara umum
kalau ada kelompok seperti ini, nanti leaders harus memberi kesempatan untuk orang-orang itu untuk menunjukkan kapasitas apa yang ada di dalam diri orang itu tersebut. Amin. Ya. Nah, saudara, saya nggak ngerti nih, gitu. Nanti kalau satu kali ya, kalau kita sudah bisa bikin retreat secara onsite gitu lagi ya, lah nanti mungkin ada usulan nih, gitu, ke Pak Yosi yang pernah sekolah di Wilhelm itu, lah untuk lakukan ini. Praktek ini jangan-jangan ini ya banyak sekali nih muncul dari orang-orang RTM ini yang sudah mengenal tentang teori atau pengetahuan tentang dimensi roh ini. Nah, jangan-jangan ada yang banyak sebenarnya punya potensi nabi dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, oke, kita lanjut ya. Cerita ini nggak selesai. Oke, sekarang kita masuk dalam penglihatan itu ya. Penglihatan itu apa sih? Penglihatan adalah salah satu cara Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu dalam rencana Allah. Amin. Jadi intinya apa? Allah punya rencana. Amin. Lalu dipakailah orang-orang tertentu untuk menyatakan melalui sebuah penglihatan. Amin. Nah, jadi kita masuk dulu nih pada agendanya Allah. Rencana Allah harus terjadi, ya. Nah, Allah menyatakan rencananya baik untuk diri Anda maupun orang lain. Untuk menyatakannya, Anda dipakai atau orang-orang tertentu itu untuk menyatakan, nah, melalui penglihatan. Nah, Bapak Saudara, bagaimana caranya? Nah, kita lihat pola di Alkitab dulu ya. Seringkali malaikat Tuhan muncul dalam penglihatan itu. Atau Tuhan berbicara kepada mereka dengan memakai bahasa lambang atau berbicara langsung. Ya, nah saudara, kadang-kadang ya seperti ini ya, Tuhan menyatakan melalui apa? Penglihatan itu, malaikat Tuhan muncul dalam penglihatan itu. Melihat malaikat, melihat terang, dan sebagainya. Atau mungkin melalui bahasa-bahasa lambang, ya, atau berbicara langsung. Ya, mungkin ya, satu kali ya saya sedang mendoakan seseorang. Lalu ketika saya berdoa, Tuhan menyatakan, ya, kok ada ular yang melilit orang itu. Ketika saya melek, orang itu nggak dililit ular. Ya, ketika berdoa lagi, muncul lagi nih, orang itu dililit ular. Tuhan menyatakan ya, ada ular. Ularnya apa? Ular di alam roh itu lambang. Dengar? Nah, ular itu apa? Nah, dulu ya, kalau sudah melihat gitu, mulai memeras otak, berpikir, apa ya artinya ular? Nah, saudara, walaupun mungkin ada pengalaman dari orang lain tentang ular itu ini dan itu ya, nah itu lambangnya si iblis mungkin seperti itu. Belum tentu, ya. Sekarang kita sudah diajar polanya adalah segala sesuatu nanya Tuhan, tuh. Ketika Tuhan menyatakan, Anda melihat, artinya pun Anda harus tanya Tuhan. Tuhan, apa maksudnya orang itu dililit ular? Amin. Jangan mengulangi kesalahan yang lama. Ketika sudah mendapat penglihatan, lalu Anda mikir sendiri. Kayak tukang ramal. Lalu membuka buku primbon. Nah, saudara, orang-orang dulu yang suka beli buntut, itu enggak beli buntut enggak ya? Yang judi dulu ya. Nah, itu kan setiap angka kan ada gambarnya. Nah, mama 02 bekecot gitu ya. Itu enggak ya? 02 bekecot gitu loh. Nah, terus apalagi ya, udah lupa ini ya. Babi songo telu gitu ya. Songo siji songo telu, enggak tahu Pak ya. Nah, itu cuma denger-denger aja dulu itu. Lu enggak tahu. Oh. Lupa. Itu ada buku gitu ya. Lah,
Anda cari-cari ingat, nanti akan kecampur seperti itu. Ada ular. Lalu Anda mulai artikan menurut primbon, menurut buku-buku itu. Jangan, ya. Jangan mengulang kesalahan yang lama. Ketika Anda sudah mendapatkan penglihatannya, bahasa lambang itu, Anda jangan mikir artinya. Tanya sama yang memberikannya. Tuhan, apa artinya? Amin. Nanti Tuhan akan menyatakan, oh artinya begini. Ya, artinya begitu. Pak Mas nih ya, Anda doain orang itu. Ternyata ada di rumah itu ada harimau yang nongkrong di tangga. Ya, harimau. Ada apa ya? Nah, tanya Tuhan juga. Ya, memang mungkin ada kesamaan. Ya, biasanya harimau itu identik dengan roh amarah. Enggak ya? Lah di rumah ini sering bertengkar, amarah, makanya ada roh harimau ada di situ, ya. Nah, saudara bisa seperti itu. Tapi walaupun Anda sudah tahu harimau itu identik dengan marah, ya, lebih tepatnya Anda nanya juga kepada Tuhan, Tuhan, apa artinya? Kalau Tuhan ngomong, di sini sering bertengkar, memang ada roh amarah, ya nggak apa-apa, betul nggak itu? Apa yang Anda tahu sekarang cocok dengan apa yang diberitahukan maknanya oleh Tuhan. Amin. Itu lebih mantap selagi. Ya. Nah, mungkin satu kali nih sama-sama melihat harimau. Tapi artinya berbeda. Ya, bisa juga, ya tahu? Nah, daripada kita salah mengartikan, mending kalau melihat lambang-lambang kita tanya sama yang memberi lambang itu atau kepada Roh Kudus yang akan mengartikan semua lambang-lambang itu. Yuk kita lihat contoh-contoh ya, dalam Kejadian pasal 51. Kejadian 51 ayat 1. Ya. Nah, Saudara, perhatikan di sini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, ini adalah awal di mana Tuhan memanggil Abraham untuk meneguhkan panggilan Abraham itu. Ya, ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, ya, suruh mengembara, keluar, Abraham ngikut. Ya, lama-lama mungkin Abraham bingung ya, ini mau dibawa kemana gitu ya. Makanya muncul lagu itu, mau dibawa kemana. Mungkin Abraham, mungkin kalau lagu itu sudah ada, dia nyanyi juga, udah nggak ya? Bayangin saudara, disuruh pergi, tapi nggak ada tujuannya, betul? Kemana nggak ngerti. Pokoknya Tuhan bilang, bangun kemah, bongkar, pindah, bangun lagi di sini, bongkar lagi. Lah bayangin saudara, ini sampai kapan berhentinya? Ya, tujuan Allah itu kemana? Tapi supaya Abraham itu memiliki kekuatan dalam mengiring Tuhan, walaupun dalam pemikirannya tidak pasti itu, Tuhan menjanjikan sesuatu ya. Dia datang melalui malaikat dalam penglihatan itu. Ketika itu namanya belum Abraham, tapi masih Abram. Ya, Tuhan berkata kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jadi ketika dia tidur, ya, lalu dia melihat, ya, ada malaikat yang datang ke kemahnya Abraham itu. Dan malaikat itu berkata, menyampaikan pesan kepada Abraham. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, dalam perjalanan ini, aku yang akan melindungimu. Perisai itu kan buat perlindungan, betul? Dan upahmu sangat besar. Ya, nah saudara, kalau Anda dijanjikan seperti Abraham ini, apakah kira-kira Anda itu jadi khawatir atau enggak? Tuhan menyertai sebagai perisai, ya. Tapi yang kedua ini upahmu sangat besar, ya. Ini sebenarnya terjemahnya agak sedikit keliru, ya. Kalau dalam terjemahan yang lain katakan, akulah upahmu. Bukan sangat besar. Akulah perisaimu, akulah upahmu. Jadi Tuhan sendiri mau jadi apa ya? Upah ketaatan Abraham itu. Nah, saudara, ini luar biasa.
Ya toh? Tuhan meneguhkan, menjanjikannya kepada Abraham itu. Bagaimana caranya? Melalui penglihatan. Ada malaikat yang datang kepada Abraham. Lalu menyampaikan apa yang menjadi rencana Allah atas hidupnya Abraham. Amin. Nah, sekarang perhatikan lagi contoh dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal 9, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Perhatikan ya, dalam suatu penglihatan. Bunyinya, Ananias, itu Tuhan ngomong ya. Jawabnya, ini Ananias yang menjawab, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Ya, berarti kan Bapak Saudara, ada dua orang ya, yang sama-sama mendapat penglihatan. Yang pertama adalah murid Tuhan yang ada di Damsyik, namanya Ananias. Ananias ini berbeda dengan Ananias yang bohong di depan Petrus, yang istrinya Safira itu, bukan ya. Ini Ananias yang lain, murid Tuhan. Tuhan berfirman kepada Ananias, ini aku Tuhan, bangkit pergi ke jalan lurus, temui Saulus di sana, ya. Nah, nanti kamu mendapati seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat seorang yang namanya Ananias masuk dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia melihat lagi. Saudara, perhatiin saudara. Ini luar biasa. Ini karena rencana Allah. Kenapa saya bilang ini rencananya Allah? Ananias itu ketika mendapat tugas dari Tuhan ini, Ananias langsung keder. Karena apa? Mendengar kata Saulus. Semua orang khususnya di Damsyik pasti dengar siapa itu Saulus. Ya, karena apa? Saulus itu sudah terkenal, yaitu pemimpin yang akan membinasakan orang-orang percaya. Nah sekarang, walaupun dia sudah tumbang, matanya buta, ya, tapi dia kan punya pasukan juga. Ananias itu suruh datang, ya, untuk mendoakan Saulus itu. Ananias sempat komplain dengan Tuhan yang berbicara itu, Tuhan, orang itu kan jahat, dia kan pembunuh. Bagaimana kalau saya dibunuh nanti? Tuhan bilang sama Ananias, jangan takut. Ya, Tuhan berkata, orang itu adalah alat pilihanku. Ini yang disebut rencana Allah. Untuk menyatakannya membutuhkan instrumen. Orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang punya kapasitas seperti Ananias itu. Ya. Dia dalam penglihatan mendengar instruksinya Tuhan untuk mendoakan Saulus. Dan Tuhan bilang, sekarang dia juga sedang berdoa. Dalam doa itu, Saulus itu melihat ada orang yang datang ke rumahnya, namanya Ananias. Dia berdoa dan membuat Paulus itu melek matanya. Ya, nah, akhirnya Ananias taat, pencet bel rumahnya Paulus itu, ya, ting dong. Nah, dari dalam tanya, siapa itu? Ananias. Ketika dengar Ananias, Saulus langsung bilang, suruh masuk. Kenapa? Saulus sudah dapat konfirmasinya, dapat penglihatan juga.
Yang masuk yang akan mendoakan kamu namanya Ananias. Wah, saudara, kalau di dunia ini ada orang yang taat seperti Ananias ini, saya percaya rencana Allah yang besar, Tuhan akan menemukan orang-orang yang punya potensi seperti Saulus masa kini. Betul nggak? Nah, sekarang sudah perhatiin ya. Ini luar biasa. Ketaatan daripada Ananias ini menemukan Saulus yang akhirnya menjadi seorang rasul yang besar tersebut. Ya, saudara? Jadi Ananias adalah seorang pelihat. Dia melihat Tuhan datang melalui penglihatan. Ya, kita tahu ya, Tuhan itu roh. Kalau orang tak punya kapasitas, potensi untuk melihat alam roh, dia tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Contoh begini ya, ada orang-orang ya yang nggak terlalu sensitif dengan hadirat Allah. Ini contohnya. Lalu ketika dalam penyembahan gitu ya, semua merasakan greng gitu ya. Kalau hadirat Tuhan Allah itu biasanya istilah mereka itu greng gitu ya. Nah, greng itu apa? Ya saya nggak bisa ngomong. Itu istilah. Kalau dibilang rasanya greng itu artinya mereka merasakan hadirat Allah itu. Ya. Nah, ketika orang mungkin ada 5 atau 10 orang yang merasakan, tapi ada 1 atau 2 orang yang nggak merasakan apa-apa. Bisa terjadi seperti itu ya? Bisa. Kenapa, saudara? Yang 2 itu, ya, lah mungkin kurang sensitif. Sama dengan penglihatan. Walaupun Tuhan menyatakan sesuatu, harusnya kalau ya orang di tempat yang sama itu sama-sama bisa melihat, harusnya dua-duanya bisa melihat juga, betul? Kenapa? Sama-sama melihat Tuhan hadir. Tuhan ngomong. Nah, siapa yang disuruh? Nah, itu beda lagi, ya. Nah, tergantung dengan tujuan dan apa kalimat yang akan diucapkan oleh Tuhan ketika dia menampakkan diri melalui sebuah penglihatan itu. Nah, saudara, kita beranjak lagi Kisah pasal 10. Nah, tadi bicara tentang Ananias ya. Sekarang 10. Nah, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka, dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung. Lalu kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah, dan makanlah. Ternyata Petrus juga punya potensi untuk bisa melihat, ya, punya potensi untuk bisa melihat. Nah, saudara, ketika itu Petrus itu sedang lapar, ya, lalu mertuanya sedang masak. Sambil nunggu mertuanya masak itu, ya, dia setengah mau tidur. Anda tahu ya, kalau Anda ngalami sendiri ya, kalau sedang lapar, terus nunggu istri Anda masak atau orang tua Anda masak gitu ya, sambil duduk ya, kayak Pak Among itu macam itu, duduk gitu ya, kriip itu benar antara kayak apa nih? Antara tidur sama melek itu. Kalau tidur kebablasan nanti nasinya mateng, ya, lauknya mateng, ya ketiduran, ya, nanti nggak jadi makan. Gitu, ya. Ada nih orang bangun tidur sudah kenyang, nah, dia nggak mau tidur, dia tahan. Tapi setengah tidur setengah melek ya. Nah, setengah tidur setengah melek itu antara sadar enggak dan enggak, ya. Nah, itulah saudara, ya, alam-alam. Disitulah itu antara setengah masuk pintu gerbangnya alam roh. Pintu gerbangnya alam roh. Saya kalau mendoakan orang, ya, orang pengen mendapat karunia Roh Kudus contoh ya, pengen mendapatkan bahasa roh atau apa begitu, lah minta ditumpangi tangan. Tapi kalau ditumpangi tangan matanya melotot gitu ya, ya saya takut melotot gitu ya, kayak preman. Terima, melototin gitu. Nah,
Orang kayak begitu itu pasti nggak dapat karunia. Kenapa? Orang melotot itu kesadarannya overload, itu sadar banget itu loh. Itu susah untuk menerima perkara-perkara roh. Biasanya saya briefing dulu, ya. Coba rest sedikit, ya. Kayak orang mau tidur gitu loh, ya. Coba merem sedikit, ya. Jangan mikir, ya. Jangan mikir apa yang akan kamu omongin, jangan mikir apa yang akan terjadi, ya. Nyerah aja, terima aja, mengalir saja. Oke, yuk sekarang Roh Kudus, ya, aku aktifkan engkau di dalam diri orang itu. Beri dia karunia berbahasa roh. Sekarang kata demi kata, kalimat demi kalimat mulai muncul, mendorong. Ya, ketika dia melepaskan kesadarannya, tahu-tahu mulutnya nggak tahan, gitu ya. Sampai saya kaget. Dari tadinya ngejebak gitu ya. Nah, setelah saya suruh agak sedikit merem dan agak tidur gitu, ternyata gampang masuk alam roh. Nah, mungkin ini ya kalau nggak salah tafsiran saya, ya loh. Petrus itu sambil nunggu mertuanya masak, mateng itu Petrus itu gini, ya, siur gitu ya. Nah, melambai, gitu ya. Nah, kayak gitu ya, antara tidur dan tahu-tahu dia melihat ada kain terbentang. Ya, dia kaget dilihat. Ternyata di dalamnya ada binatang-binatang di dalamnya, yaitu binatang-binatang yang haram. Lalu ada suara, Petrus, makanlah. Petrus berkata, Tuhan, aku nggak pernah makan yang begitu. Aku tak biasa. Gitu. Loh, aku nggak pernah makan kayak begitu. Sampai 3 kali. Jawaban Petrus tetap sama, aku tak biasa. Nah, akhirnya terangkat. Dengan terangkatnya itu, tahu-tahu mertuanya sudah di depannya. Nah, ayam goreng sudah di depan mejanya, makan dia. Nah, ya, habis itu Petrus nggak terpikir, apa ya? Kenapa sudah asik makan ayam goreng tadi, gitu. Ketika dia asik sudah selesai makan, tahu ada orang lari-lari dari sana, ya, suruhan dari Cornelius. Bro Petrus, saya disuruh sama bos saya. Bos saya itu cukong besar. Ya, nah, ngapain? Bro diundang disuruh khotbah di rumahnya. Mau enggak? Ya, Petrus bingung. Bingungnya kenapa? Diundang khotbah kok bingung? Karena yang ngundang itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Saat itu memang ada aturan. Ya, Yesus sendiri pernah berkata, ketika ada perempuan Serofenisia itu ya datang pada Yesus karena anaknya sakit, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti bagian anak-anak itu dan memberikannya kepada anjing. Ya, orang Kanaan Serofenisia di luar Yahudi itu ya, disebut kelas kedua, bangsa kafir. Ya, kelas tadi dibilang kelas anjing dulu. Jadi lebih rendah daripada orang Yahudi. Dan Yesus berkata, Injil hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk luar Yahudi. Ini ada orang luar Yahudi pengen denger Injil. Wah, Petrus kan bingung dia. Pergi, enggak, pergi, enggak, pergi, enggak. Ketika dia bimbang seperti itu, dia ingat apa yang dinyatakan Tuhan dalam penglihatan tadi. Ada kain terbentang, ada binatang haram, dia suruh makan. Dia enggak mau sampai akhirnya kain itu terangkat. Terakhir pesan daripada Tuhan adalah apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia. Dia langsung ngerti maksudnya Tuhan. Jadi penglihatan itu, sebenarnya ada rencana Allah, ada tujuan Allah di dalamnya. Amin. Ketika Tuhan menyatakan penglihatan, dia mau menyatakan rencananya. Amin.
ditangkap oleh Petrus. Oh, artinya ini. Berarti saya boleh dong khotbah di rumahnya Kornelius itu. Petrus khotbah di rumahnya Kornelius. Selesai khotbah dipanggil ke Yerusalem. Diadakan sidang para rasul. Petrus diadili. Petrus, jangan merasa kamu paling tua ya. Bikin keputusan sendiri tanpa musyawarah. Melanggar aturan. Ya, pakemnya kan begini. Injil nggak boleh keluar dari Yahudi. Kenapa kamu khotbah di luar orang Yahudi itu? Petrus tenang, ya. Lalu setelah selesai semuanya ngomelin Petrus, Petrus berkata, saudara-saudaraku, izinkan saya bicara. Sebenarnya aku juga nggak mau. Tapi sebelum utusan itu datang, aku mendapat penglihatan. Ada kain terbentang, isinya binatang haram. Disuruh makanlah aku. Aku nggak mau. Nah, sampai 3 kali. Pesan terakhir bunyinya adalah, apa yang dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan oleh manusia. Karena pernyataan itu, makanya aku terima orderan itu. Khotbah di rumahnya Kornelius itu. Mendengar jawaban daripada Petrus itu. Semua rasul-rasul akhirnya memaklumi. Ya, kalau memang begitu, itu artinya Injil sekarang boleh disampaikan kepada orang-orang di luar Yahudi. Saudara, kalau Petrus mungkin pernyataannya dibantah terus oleh rasul-rasul yang lain. Yang cilaka siapa? Anda dan saya, betul nggak ya? Kita kan bukan orang Yahudi. Itu salah satu rencana Allah. Dari orang yang mendapatkan penglihatan dan dia taat untuk melakukannya. Amin. Sehingga Injil sekarang tersebar di luar kalangan orang Yahudi. Kita termasuk yang menerima buah dari rencana Allah ketika Petrus mendapatkan penglihatan itu. Amin. Paham sudah maksud saya? Ya. Ini luar biasa sudah hasilnya seperti itu. Ya. Oke, kita lihat lagi. Kisah pasal 18. Tuhan menyatakan rencananya melalui penglihatan juga. Kisah 18 ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, lah saudara, ketika Petrus sampai di Makedonia, dia diancam, banyak ancamannya. Ya, tapi Tuhan datang kepada Paulus, teguhkan hatimu, jangan takut, terus beritakan Injil. Paulus berjalan dalam rencana Allah. Ketika orang berjalan dalam rencana Allah, kadang-kadang tantangan bukan berarti tidak ada. Jadi tolak, ya, jadi ancam, mau dibunuh. Tapi Tuhan datang memberikan peneguhan. Jangan takut Paulus. Berapa kali Paulus itu mendapat peneguhan seperti itu? Sering kali. Ketika kapal itu ya kandas di Malta, malaikat datang tengah malam itu. Jangan takut Paulus. Yang di dalam kapal ini juga tidak akan ada yang mati. Karena engkau harus pergi ke Yerusalem untuk menghadap Kaisar. Ada tujuannya. Rencana Allah. Ya, bukan hanya keren-kerenan. Wah, bisa melihat. Mata rohnya terbuka. Tapi setiap penyampaiannya bukan menyampaikan tujuan Allah. Nah, seorang nabi adalah perpanjangan dari mulutnya Allah. Amin. Ya. Nah, jadi kita harus mulai mengerti ini, ya. Jadi ketika Tuhan memberikan penglihatan pada kita semuanya, artinya ya, Tuhan sedang menyatakan sesuatu kepada kita sebenarnya. Amin. Nah, oke, sekarang
dikit lagi ya. Ini Paulus ya. Kisah. Oke. Nah, saudara ya. Ini mimpi ya, dan penglihatan malam ya. Mimpi dan penglihatan malam. Nah, saudara, mimpi adalah serupa vision juga atau penglihatan ya. Hanya itu diterima oleh yang bersangkutan ketika ia tidur ya, ketika ia tidur. Jadi ada orang yang mimpi ya. Nah, ketika ia tidur, nah ini juga vision sebenarnya. Nah, sekarang lihat, ada mimpi-mimpi yang berasal dari hal-hal yang terekam dari dalam memori ya. Nah, jadi memang ada nih di memorinya ini sudah terekam. Mungkin ya kayak anak kecil gitu ya. Tadi main gitu ya sama temennya gitu ya. Lah, terus atau dikagetin, atau ditakut-takutin gitu ya. Dan nanti kalau tidur dia histeris. Siapa yang punya anak begitu dulu? Ya. Ini kenapa ya? Anak saya kok malam ini rewel banget ini. Ya. Tapi dia dalam tidurnya gelisah gitu, ketakutan segala macam gitu. Kebawa mimpi. Jadi waktu main sama teman-temannya itu saking asiknya, itu kerekam gitu, belum terhapus. Dia sudah pindah, sudah nggak ketemu temennya, tapi waktu tidur tuh kayak ini ketemu temennya main lagi dengan temennya itu, lanjutin permainan tadi itu. Ada seperti itu, ya. Nah, saudara ya. Jadi ada orang yang mimpi seperti itu, tapi itu bukan penglihatan itu, ya. Memang dasarnya tadi siang dia bermain, lalu sisa daripada keinginannya atau sukacitanya tadi itu kebawa sampai pulang dan masih terekam dan keluar pada waktu dia tidur, ya. Terus ada mimpi karena orang itu menginginkan suatu hal dengan amat kuat. Nah, ini kayaknya Bapak Ibu Saudara nih. Nah, waktu saya mau bikin gambarnya itu apa ya? Kira-kira ini ya, lihat sedikit lagi ya. Jadi ada mimpi karena orang itu menginginkan suatu hal dengan amat kuat ya. Sampai mimpinya tidur beralaskan duit. Gitu loh. Selimutnya duit. Gitu. Mandi duit. Gitu. Ya. Senyum artinya pengen. Senyum artinya pengen. Lah, sudah ada orang sampai begitu ya. Saking pengennya itu, seperti itu. Gitu. Nah, ini secara umum aja. Nah, kalau yang remaja-remaja mungkin lagi jatuh cinta dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Gitu. Dari apa yang diinginkan itu kebawa sampai mimpi. Tapi itu bukan vision ya. Bukan vision. Nanti jangan terus tanya gini, Pak Gideon. Enggak loh. Aku kok mimpi ya, tidur di atas duit, bantalnya duit, selimutnya duit. Enggak loh. Mandi itu tuh dari shower gitu, yang keluar bukan air Pak Gideon. Koin semuanya. Benjol semua. Itu artinya apa Pak? Nah, gampang jawab saya. Ibu pengen kaya. Ibu pengen kaya itu ya. Jadi sampai ke bawah mimpi-mimpi seperti itu ya. Ayo Bu, bongkar. Jangan pengen kaya, pengen mengasihi Tuhan aja. Nanti Tuhan akan membuat ibu jadi kaya. Amin. Ya, yang mimpi seperti ini nggak usah telepon saya, nggak usah WA saya ya. Pasti Anda tahu apa yang akan saya jawab kepada Bapak Ibu Saudara ya. Oke, ada pula orang yang mimpi ya, ada pula mimpi karena roh orang itu berada di alam roh yang lain. Ada juga ya, dibawa ke Hades, dibawa ke Firdaus. Tapi karena mereka nggak mengerti itu Hades dan Firdaus, mereka bilang itu surga dan neraka. Kadang-kadang gitu ya. Ada yang dibawa mimpi ke surga, ke neraka. Pada surga dan neraka itu belum buka hari ini. Ya, belum ada yang dilempar ke sana, belum. Ya, jadi kalau orang mengatakan mimpi ke neraka dan surga, saya kira itu dibawa ke Firdaus atau Hades. Cuman istilahnya aja. Mereka mengatakan itu surga dan neraka, ya. Nah,
kondisinya seperti ini yang di neraka. Ada satu hamba Tuhan namanya Pak Alek Iranata. Ya, sebelum beliau itu meninggal, Pak Alek itu pernah bilang gini, saya mimpi, ya lah, saya melihat banyak pendeta masuk neraka. Waget. Itu dia ngomong kesaksian itu diucapkan ketika beliau bersama John Hartman bikin acara KKR di tenis indoor. Ya, di tenis indoor. Cukup banyak yang hadir. Disampaikan, gitu loh. Ini yang dinyatakan. Saya mimpi, ya saya melihat banyak hamba Tuhan yang masuk neraka. Nah, saudara, apakah semua hamba Tuhan masuk surga? Anda ngerti sendiri. Amin. Ya, wah, banyak pendeta yang masuk neraka, dibilang. Karena banyak pendeta sekarang bukan hamba Tuhan, hamba uang, hamba organisasi. Hanya mengejar jabatan dan mengejar popularitas dan mengejar duit. Betul nggak? Bukan menyenangkan Tuhan dan ada di dalam agendanya Tuhan. Nah, ada juga yang dibawa ke Firdaus. Ada taman yang indah. Nah, itu orangnya di sini, tapi rohnya dibawa ke sana nih. Mimpi di tempat-tempat yang lain itu. Ada seperti itu, ya. Nah, kalau orang di luar Tuhan, tempat lainnya beda lagi ya. Tempat yang angker-angker di tengah hutan, apa segala macam gitu ya. Nah, saya cerita yang benar aja, yang karena orang anak-anak Allah di dalam Tuhan. Nah, biasanya hanya di daerah dua ini, Firdaus, Hades. Untuk apa? Untuk ceritakan, mengerti, memahami apa yang terjadi setelah orang nanti meninggal. Nah, bagian terakhir, saudara, ya, tentang mimpi. Ada juga mimpi yang merupakan ya, petunjuk dari Tuhan tentang hal-hal yang akan datang atau sesuatu yang sedang terjadi di tempat lain, ya, di tempat lain. Nah, saudara, perhatikan di sini. Ini ceritanya tentang, saya ambil contoh ya. Ini Yusuf dan Maria, ya, Yusuf dan Maria. Setelah Herodes ngamuk gara-gara orang Majus itu tidak balik lagi, padahal Herodes itu sudah pasang trik ya. Ketika orang Majus itu kehilangan bintang, dia nanya di manakah raja yang baru lahir. Benar, Herodes marah, tapi dia tahan dulu. Biarkan orang Majus itu mencari sampai ketemu bayi itu. Nah, dia berpesan kepada orang Majus, nanti kalau kamu sudah menemukan bayi itu, kabarin saya ya, WhatsApp saya ya. Nah, aku juga akan ikut menyembah nanti. Kasih tahu ya alamatnya. Nah, setelah orang maju selesai mempersembahkan kurban, emas, kemenyan, dan mur itu, nah malamnya Yusuf dapat mimpi. Yusuf, bawa kabur istri dan anakmu ke Mesir. Cepat. Bawa kabur. Selamatkan dia. Kenapa? Herodes ngamuk, kebakaran jenggot. Nah, saudara, akhirnya malam itu ya Yusuf dan Maria pergi diam-diam, ya, menyelinap kota, langsung keluar pergi ke Mesir. Ya. Nah, Herodes nyari, orang Majusnya juga nggak kelihatan batang hidungnya, dia ngamuk sampai akhirnya dia memerintahkan ya pasukannya untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun, bunuh semuanya. Anak-anak itu. Dipikir apa? Nah, ini kan Yesus kira-kira segitulah. Paling enggak, saingan dia yang disebut raja baru lahir itu musnah, mati. Tapi Tuhan luar biasa ya. Cara menyelamatkan bayi Yesus dan Maria dan Yosef ini, nah dengan mimpi, dikasih tahu. Yusuf itu berapa kali loh dapat mimpi. Pernah satu kali ketika Maria dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Ya. Yusuf kan mau pergi diam-diam gitu, meninggalkan Maria, ya. Tapi malaikat itu datang dalam mimpi gitu. Jangan tinggalkan. Ya.
Kalau kamu tinggal, siapa nanti yang nemu? Jangan tinggalkan dia. Kamu harus lindungi dia. Karena anak yang dikandungnya itu bukan dari laki-laki. Itu dari Allah, Roh Kudus yang menaunginya. Terima, terima, terima. Akhirnya Yusuf pasrah. Terima itu. Ya. Dan dia berjanji, aku tidak akan bersetubuh dengan istriku sampai bayi itu lahir. Ya. Nah, jadi setelah bayinya lahir, Yusuf dan Maria sudah suami istri lagi. Jadi istilah Maria perawan suci itu sebenarnya nggak benar. Ya, Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus, betul. Tapi kalau Maria perawan suci enggak. Habis itu dia langsung hidup suami istri, punya anak lagi. Dan disebut adik Yesus. Amin. Ada di situ. Nah, saudara, ini rencana Allah yang luar biasa itu jadi seperti itu ya. Oke, kita malam hari ini sampai di sini dulu ya. Besok akan saya bahas tentang mimpi ya dan penglihatan ini. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang banyak ya contohnya. Nah, itu karena membutuhkan waktu ya, malam ini nggak cukup, makanya kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan bertemu besok kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.